Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul pada malam hari ini untuk kembali mendengarkan penjelasan oleh Alena Al-Mukarram Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi, yang mana beliau kembali akan membahas atau mengkaji kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah di Syekh Abdurrahman Bodale. Yang mana pada terakhir kali kita telah sampai di pembahasan pembaharu dalam agama. Insyaallah pada waktu ini kembali dilanjutkan oleh Alena Al-Mukarram Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Kepada Dokter, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita malam hari ini, pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits Nabawiyah li Andre Guruta Abdurrahman Al-Bodale rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan fasal yang terakhir, yaitu fasal yang ke-11 tentang al-maqalah fit tajdid, tentang pembahasan perkara pembaharuan. Siapa sebenarnya pembaharu tersebut? Kita sudah jelaskan sebagian di antaranya. Hadis yang menjadi landasan pokok masalah ini itu hadis Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'a sanah man yujaddidu laha amra diniha." Allah mengutus terhadap umat ini setiap di penghujung 100 tahun orang yang memperbaharui urusan agama mereka. Dan di akhir pembahasan bahwasanya ulama sepakat bahwa yang pertama yang dimaksud dalam hadis ini adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Khalifah Al-Umayyah. Bahkan dianggap sebagai khalifah yang keempat karena keadilannya, karena kemakmurannya, karena kejayaan Islam di masa itu. Dia memimpin umat Islam sehingga kembali ke masa jayanya seperti di masa-masa Khalifah Ar-Rashidah. Kemudian Andre Gruta mengatakan, falibaqa'il al-hadith ala zahirihi, agar menetapkan atau agar membiarkan hadis ini dipahami secara zahirnya. Bagaimana memahami hadis ini? 100 tahun ada pembaharu. Untuk memahaminya secara zahir, yang bagi hamluhu alal mujaddidil azam, mesti dipahami hadis ini yang dimaksud adalah mujaddid yang mulia, yang agung, yang kebaikannya atau pembaharuannya meliputi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz memberikan pembaharuan di dalam Islam yang dirasakan oleh seluruh umat Islam di masanya. Alladzi la yamtani'u an ya'tiya ba'dahu ulama'u 'amiluna nasiyuna 'ala min wali, yang mana pemimpin atau mujaddid yang agung ini atau mujaddid yang besar ini tidak mencegah atau tidak menafikan, tidak menghalangi adanya atau akan adanya ulama-ulama lain yang beramal atau yang berkiprah di dalam Islam yang mengikuti jejaknya. Nasiyuna ala min wali,
nasiyun ala minwahi, artinya ikut di belakangnya, mengikuti jejaknya. Bukan berarti pembaharu ini sesuatu yang mustahil akan ada lagi setelahnya. Tidak bisa seperti itu. Karena hadisnya mengatakan setiap 100 tahun. Berarti mujaddid ini sosok yang akan ada penerusnya di setiap penghujung 100 tahun. Bukan sosok yang mustahil lagi ada. Atau sosok yang tidak mungkin lagi datang setelahnya. Tidak. Ini seperti Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, yang membuat umat Islam kuat, sejahtera. Itu bisa saja datang setelahnya. Tidak menutup kemungkinan. Terkhusus kata Andre Gurut dari sini, kullun fi nahiyatihi wa fi babin min abwabil amal ad-dini al-muftaqir ila tajdid. Sekalipun pembaharu yang akan datang setelahnya itu, setelah Umar bin Abdul Aziz, mungkin tidak bisa persis seperti beliau, seperti Umar bin Abdul Aziz, tapi setiap ulama setelahnya itu, kata di sini, kullun fi nahiyati, masing-masing di bidangnya, fi babin min abwabil amal dini, dalam bidang-bidang dalam bidang-bidang amal keagamaan, bidang-bidang agama yang membutuhkan pembaharuan. Ya, seperti dalam ilmu nahu ada pembaharunya, ya. Dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah, dalam setiap bidang-bidang ilmu itu bisa saja tidak menutup kemungkinan ada pembaharunya. Sekalipun sifatnya pembaharu hanya di bidangnya saja. Tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia di bidang pemerintahan, dia mujaddid di bidang pemerintahan. Ya. Yang mana tentu manfaatnya lebih luas. Ya. Berbeda dengan seorang mujaddid hanya dari segi satu cabang keilmuan saja. Atau bisa jadi juga dia seorang mujaddid di satu negeri. Di negerinya saja. Jadi hadis ini tidak menafikan adanya mujaddid-mujaddid yang akan datang setelahnya. Dan hadis ini juga tidak membatasi bahwa yang mujaddid itu hanya satu, tidak. Tidak ada dalam hadis. Nabi hanya mengatakan, yab'atsallahu man. Allah mengutus seseorang. Ya, seseorang di sini, man di sini, tufidul umum, bukan untuk satu orang saja. Ya, siapa saja yang punya andil dalam memberikan sumbangsi terhadap Islam, memberikan pembaharuan, memberikan kemaslahatan yang sangat besar dalam Islam, maka dia bisa atau berhak mendapat gelar mujaddid di bidang-bidang yang memang membutuhkan tajdid. Ya. Tidak semua bidang ada pembaharunya. Wadzalika tatbiqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu jama'atun minal a'immah. Pemahaman seperti ini, pemahaman bahwa di setiap masa, di setiap 100 tahun, dan di setiap bidang-bidang keilmuan atau bidang-bidang keagamaan ada pembaharunya, ini tatbiqan, sebagai bentuk aplikasi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa orang imam, beberapa orang sahabat, diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ini diantaranya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, begitu juga hadisnya Mughirah bin Syu'bah yang di Sahih Bukhari. Itu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh beberapa jamaah atau beberapa orang dari imam, itu para sahabat, begitu juga dari para perawi-perawi hadis, diantaranya Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. La tazalu, yang senantiasa ada satu kelompok dari umatku zahirina al-haq. Dia senantiasa nampak, dia senantiasa kuat di atas
kebenaran, senantiasa berpegang di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Mereka tidak dirugikan, tidak disengsarakan atau tidak dirugikan, tidak diganggu oleh orang-orang yang menyelisih mereka. Artinya sekalipun banyak orang yang menyelisihi mereka, mereka tidak terpengaruh. Ya. Sekalipun orang-orang di sekitarnya membenci dia, tidak senang dengan dia, tapi dia tetap kokoh di atas kebenaran. Dia teguh mempertahankan kebenaran, memegang kebenaran, menyampaikan kebenaran. Inilah pembaharu sebenarnya. La yadurrum man khalafahum. Mereka tidak terpengaruh, tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisih mereka hatta ya'ti amrullah. Sampai datang urusan Allah, itu hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya di setiap masa ada orang-orang yang kuat di atas kebenaran. Tidak peduli dengan orang yang menyelisih. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan kebenaran sekalipun orang-orang di sekitarnya menyelisih dia, membenci dia, menjauhi dia. Itu tidak mempan terhadap mereka. Selalu berada di atas kebenaran. Inilah seorang mujaddid ini. Dan di sini mujaddid ini yang senantiasa kokoh di atas kebenaran, itulah mujaddid yang ada di setiap masa. Yang tidak pernah menyimpang dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Andre Guruta menganggap bahwa ini hadis adalah terapan dari hadis tentang mujaddid. Mujaddid itu adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas kebenaran. Bukan orang-orang yang menyimpang. Bukan orang-orang yang jauh meninggalkan ajaran Islam, kemudian menganggap dirinya pembaharu. Berbicara tentang Islam. Membuat opini tentang Islam. Berbuat tentang Islam, tapi menyelisihi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau menyelisihi kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Andre Gurta, hadis ini adalah terapan dari hadis mujaddid, sehingga mujaddid ini tidak terbatas pada satu kelompok, tidak terbatas pada satu masa, tidak terbatas pada satu sifat. Tapi siapa saja yang berada di atas jalan kebenaran, di atas al-haq, dia bisa mempertahankan kemurnian Islam, dialah mujaddid. Dan ini ada di setiap masa sampai hari kemudian. Dan mereka nampak, bukan tersembunyi. Zahirina Allah. Mereka zahir. Mereka menampakkan kebenaran. Tidak takut dengan siapapun. Tidak peduli dengan celaan. Tidak peduli dengan hinaan. Yang penting mereka beramal di atas kebenaran. Mengamalkan Islam. Mengajarkan Islam. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Andre Guru, tawara allau istalaha wa ara allau istalaha ala tasmiyati haula'il mujaddidin al-far'iyyin bil muslihin masalah. Dan ini pendapatnya Andre Guru, bahwasanya menurut saya seandainya mujaddid yang seperti ini dibuatkan istilah nama lain, artinya tidak diistilahkan mujaddid, sekalipun mereka berhak untuk mendapatkan gelar mujaddid, tapi baiknya dibuatkan istilah khusus penamaan terhadap mujaddid far'i. Far'i itu artinya bukan mujaddid yang sentral, yang azam, yang pengaruhnya mendunia. Itu mungkin sulit kita dapatkan mujaddid yang mendunia, artinya memberikan pengaruh yang luas terhadap umat Islam. Tapi ada mujaddid far'i. Ada mujaddid yang sifatnya terbatas dari satu bidang keilmuan saja,
atau dari satu negeri saja, artinya dari satu kampung saja, dia sebagai mujaddid di negeri tersebut. Ya. Tapi Andre Gurta mengatakan dibuatkan istilah lain, bukan istilah mujaddid, dengan istilah apa? Al-muslihin. Al-muslihin, orang-orang yang selalu memberikan perbaikan, ya, selalu memperbaiki. Ya. Wa amalhum bil islah, dan apa aktivitas mereka dalam memperbaiki, tamyizan lahum minal mujaddidina wa ilmihim wa amalihim, itu untuk membedakan dengan mujaddid lain dengan amalannya. Jadi mengatakan fulan muslihina fi ilmin nahw, muslihina fil fiqh, muslihina fi as-sirah. Dibuatkan istilah baru, muslihin, kemudian disebutkan pekerjaannya atau amalannya atau apa yang dia perbaiki. Jadi dia mujaddid dalam bidang fikih. Jadi bisa saja kita namai mujaddid fil fiqh, atau istilah lain kita kasih nama muslihina fil fiqh. Sama saja, yang mana intinya mereka adalah orang-orang yang beramal, memberikan kontribusi terhadap Islam yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, sekalipun hanya di satu bidang keagamaan, satu bidang keilmuan, ilmu agama, atau dalam satu bidang bidang-bidang yang dibutuhkan dalam Islam. Lakana aula, kata Rasulullah, lakana aula, ini lebih baik karena untuk menjaga makna asli dari hadis tersebut, karena hadis itu hadis innallaha yab'atsu li ummati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu dinahum. Ini zahirnya mujaddid yang sifatnya umum, mujaddid yang sifatnya global, meliputi seluruh umat Islam. Sehingga mujaddid yang far'i ini, yang hanya menjadi bagian tertentu dalam keagamaan, tidak disamakan, sekalipun sama-sama memberikan manfaat terhadap Islam, tapi beda kedudukannya. Maka sebaiknya, kata Andre Gurta, dibedakan juga penamaannya. Bahkan di riwayat dalam hadis, Nabi menamai al-muslimin ini al-ghuraba. Ya. Kata Rasulullah, tuba lil ghuraba. Tuba itu pohon di surga, atau lembah di surga bagi orang-orang ghuraba. Sudah ditanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa itu orang-orang ghuraba? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum yuslihuna ma afsadun nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Ketika banyak manusia merusak agama, mencoreng agama, mengotak-atik agama, ingin menjauhkan manusia dari agama, dia memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Di riwayat lain itu qaumun salihuna fi unasin su, orang-orang baik di tengah-tengah manusia yang buruk. Artinya ketika manusia semua sudah menyimpang, kebanyakan manusia jauh dari agama, dia tetap kukuh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda Gurta kasih contoh, diberi nama muslihun. Muslihun bukan dengan nama mujaddid. Mujaddid ini untuk sifatnya umum, sifatnya global. Sedangkan muslih, al-muslih, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ini kalau dia tajdidnya hanya sifatnya terbatas. Wa idza kana hadza ma qila fi waqti dhuhuril mujaddid. Wa idza kana hadza ma qila fi waqti dhuhuril mujaddid, kalau ini dikatakan ketika munculnya waktu, atau waktu munculnya ini mujaddid. Idza kana hadza ma qila fi waqti dhuhuril mujaddid, artinya kapan munculnya ini mujaddid ini. Kalau ditanyakan tentang
waktunya. Ya, dalam hadis menjelaskan bahwa di penghujung setiap 100 tahun. Wa qad bayyanahul hadis atamma bayan. Hadis telah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Fala jarama an takhtalifal aqwal fi makna tajdid wal murad bih. Maka tidak mesti orang itu berselisih tentang makna tajdid dan apa yang dimaksud. Ya, hadis ini sudah jelas. Jelas setiap 100 tahun ada mujaddid. Cuma yang diperselisihkan ini makna tajdidnya. Apa yang dimaksud dengan tajdid? Siapa yang dimaksud makna tajdidnya dan siapa yang dimaksud orang tersebut? Karena sifatnya hadisnya sifatnya umum, tidak menentukan waktunya, tidak menentukan maknanya tajdid dan tidak menentukan siapa yang dimaksud dengan mujaddid itu. Wa huwa ma lam yata'arrad lahul hadis tasrihan wala tanwihan. Ini perkara yang tidak dijelaskan oleh hadis secara rinci ataupun dengan isyarat, tidak memberikan isyarat. Hadis tidak memberikan isyarat maksud dari tajdid itu, mujaddid itu. Dan siapa yang dimaksud? Tidak dicantumkan di situ. Ingkalan ala ma yafhamu minhu bil wa'il fitri wal hissil salim. Ingkalan artinya menyerahkan kepada pemahaman yang masih murni secara fitrah. Orang yang pemahamannya masih sesuai dengan fitrah dan perasaan yang selamat. Artinya Nabi hanya mengatakan akan datang orang yang memperbaharui. Sekarang apa makna pembaharui di sini? Kata Rekruta, ini diserahkan kepada pemahaman yang masih murni, bukan pemahaman yang menyimpang sehingga memaknai keliru terhadap tajdid ini. Ya. Atau yang punya his yang sudah rusak, his artinya perasaan yang sudah rusak, sehingga memanfaatkan hadis ini untuk merusak, ya. Menganggap mengklaim dirinya mujaddid padahal sebenarnya dia merusak. Kenapa? Karena salah dalam memahami makna tajdid. Kenapa bisa salah memahami makna tajdid? Karena sudah tidak berpikir secara fitrah. Artinya sudah mengikuti hawa nafsunya dalam berpikir atau sudah rusak pemikirannya sehingga memahami hadis ini secara keliru. Tapi hadis ini hendaknya dipahami dengan pemikiran yang masih fitrah, masih kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir dilahirkan dengan keadaan fitrah. Fitrah artinya kecenderungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir untuk ketaatan kepada Allah. Dia berpikir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pemikiran ingin menyimpang, ingin berbuat kemaksiatan. Jadi tajdid bukan berarti merusak agama, tidak. Banyak orang merusak agama kemudian melabeli itu sebagai tajdid. Tidak boleh seperti itu. Wa agrabul aqwali fi dzalika ma yazamu annahu ya'ummu ahli kulli fan. Dan pendapat yang paling aneh kata Andalusia ini dalam hal itu ma yazumu annahu ya'ummu ahli kulli fan. Bahwasanya makna tajdid ini mencakup setiap fan, setiap bidang keilmuan, hatta nahwu wal lugha, bahkan sampai dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Ini bahwasanya mujaddid itu bisa saja di setiap bidang keilmuan, bahkan dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa itu ada mujaddidnya. Yang dimaksud Anda Gurta ini perkataannya Ibnu Katsir. Yang berpendapat demikian adalah Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir. Saya nukil di sini, Ibnu Katsir mengatakan adh-dhahiru annahu ya'ummu jumlatan minal ulama fi kulli ta'if. Ibnu Katsir menafsirkan hadis bahwa mujaddid itu secara zahirnya
mencakup beberapa ulama dalam setiap kelompok. Ada ulama-ulama di setiap kelompok, ada mujaddidnya. Wa kullu sinfin min mufassir wa muhaddis wa faqih wa nahwi wa lugha wa ghairi. Begitu pula dalam setiap bidang seperti tafsir, jadi ada mujaddid dalam ada mujaddid, mufassir mujaddid, dia muhaddis mujaddid, jadi dia pembaharu dalam bidang hadis, pembaharu dalam bidang fikih, pembaharu bidang nahwu, pembaharu dalam bidang bahasa. Nah, ini pendapat Ibnu Katsir. Yang dimaksud Andre Guru di sini adalah pendapat Ibnu Katsir. Ma'anna maudul hadis nama huwa tajdid fid din. Padahal hadis ini, kata Andre Guru, hadis ini pembahasannya tentang tajdid dalam agama. Jadi ada kontra sedikit. Pada yang bagi ayat tajawaz biha anhu wa in kanatil a'malu binniyat. Maka tidak boleh, kata Andre Gurta di sini, tidak boleh melampaui hadis tersebut sekalipun amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi Ibnu Katsir menganggap bahwa hadis ini sifatnya umum untuk setiap bidang keilmuan. Secara zahirnya. Tapi kalau Andre Gurta di sini, di paragraf ini, lebih cenderung bahwa hadis ini hanya untuk dalam bidang keagamaan. Hanya untuk dalam bidang keagamaan. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara pendapatnya Guru dan Ibnu Katsir, karena nahwu dan ilmu bahasa itu termasuk bagian daripada agama. Mungkin yang ditolak oleh Andre Guru di sini yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Seperti seumpamanya dia pembaharu dalam bidang kedokteran, itu tidak masuk dalam hadis. Dia pembaharu dalam bidang arsitek, dia pembaharu dalam bidang perekonomian, itu tidak masuk dalam hadis, karena hadis hanya membahas tentang pembaharu dalam urusan agama, menyujaddidu amra dini. Jadi memang hanya memberikan pembaharuan dalam urusan agama. Sedangkan Ibnu Katsir menganggap bahwa ilmu nahwu, ilmu bahasa, tentunya bahasa Arab, itu bagian daripada agama. Kemudian Rekurta mengatakan wa minal aqwali khilafun fil mujaddid. Jadi tadi perselisihan tentang makna tajdid. Sebagian menganggap sifatnya umum, sebagian menganggap sifatnya khusus. Yang jelas intinya yang dimaksud mujaddid di sini adalah orang-orang yang memberikan pembaruan dalam perkara agama. Baik sifatnya umum, sentral, seluruh umat muslim, atau untuk di setiap bidang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, atau di setiap negeri. Adapun di antara perselisihan ulama tentang hadis ini khilafun fil mujaddid. Siapa yang dimaksud dengan mujaddid? Hal yashtaratu an yakuna mujtahidan amla. Apakah mujaddid itu harus seorang mujtahid? Apakah mujaddid itu disyaratkan dia seorang mujtahid? Dan kita tahu mujtahid nanti dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Mujtahid itu ya tentunya dia paham bahasa Arab. Tidak mungkin dia mujtahid kalau tidak tahu bahasa Arab. Jadi kalau ada mengaku dirinya mujtahid kemudian tidak tahu bahasa Arab, nol itu. Kemudian tentu paham Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih, usul tafsir, menguasai kebanyakan pendapat umat Islam, pendapat para sahabat, kebanyakan masalah. Jadi kebanyakan masalah Islam dia paham, tahu hukum-hukumnya, tahu dalil-dalilnya, dan bisa mengeluarkan hukum dengan sendirinya dari ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak mengikut kepada orang, tapi dia dengan wawasan keislamannya, pemahamannya terhadap Al-Quran, pemahamannya terhadap hadis, dia mampu
menerapkan hukum-hukum yang ada yang dikandung oleh ayat dan hadis-hadis tersebut. Ini namanya mujaddid secara singkat. Apakah mujaddid itu harus mujtahid? Ini ada khilaf. Wal masyhur annahu la yushtaratu fi dzalik. Pendapat yang paling masyhur kata Handra Guruta adalah mujaddid itu tidak mesti harus mujtahid. Ya, mujaddid itu tidak mesti harus mujtahid karena itu mujaddid itu bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Mujaddid itu hanya mempertahankan keutuhan Islam. Sehingga dia tidak membutuhkan, dia tidak disyaratkan seorang mujtahid. Karena mujtahid biasanya mampu mengeluarkan beristimbat hukum-hukum yang sifatnya baru. Masalah-masalah kontemporer dia bisa beristimbat dalam masalah-masalah kontemporer. Nah, tapi kalau mujaddid tidak mesti. Sekalipun kalau dia mujtahid, biasanya peluang besar untuk menjadi mujaddid, seorang mujtahid. Tapi tidak harus, ya, tidak disyaratkan dia seorang mujtahid. La li'anna wadhifatal mujtahid a'zam min wadhifatil mujaddid kama yush'aru bihi kalamuhu. Bukan. Kenapa tidak disyaratkan? Bukan karena mujtahid itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada mujaddid. Tidak. Mujaddid ada di atasnya mujtahid. Tidak seperti itu. Wa innama li'anna al-mujaddid la yahumul istinbatul ahkam. Li'anna al-mujaddid wa innama li'anna al-mujaddid la yahumu istinbat al-ahkam. Mujaddid itu tidak terlalu peduli dengan pengeluaran hukum, istinbat hukum. Tidak terlalu ke sana dia. Wa tafri'il masail. Tafri'il masail, ada masalah, bisa menjabarkan masalah-masalah yang ada. Itu tugasnya mujtahid. Mujtahid tugasnya mengeluarkan hukum, istinbat hukum dari dalil. Atau menjabarkan masalah-masalah yang sudah turun dalil. Kias itu mujaddid tidak ke sana dia, tidak terlalu merembet ke sana tugasnya. Biqadri ma yahumul muhafadh biqadri ma yahummu al-muhafadha ala syara'iddin. Intinya di sini bahwa tugasnya mujaddid itu yahummuhu al-muhafadhatu ala syara'iddin. Tugasnya mujaddid itu adalah menjaga syariat agama, menjaganya. Jadi cukup dia jaga saja. Jadi kalau mujaddid dia menjabarkan, dia memperluas masalah atau ada masalah-masalah baru dia bisa keluarkan hukum. Sedangkan mujaddid cukup dia jaga saja. Yang penting dia bisa menjaga keutuhan syariat Islam, tidak diotak-atik, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itulah seorang mujaddid. Wa takrir syara'ihi, mengukuhkan syariat Islam. Terkadang hanya menerapkan saja hukum-hukum yang sudah ada. Wa hadza bi tabiatil hal la yamnahu an yakuna mujtahidan. Tapi keadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan dia juga mujtahid. Artinya mujaddid itu bisa jadi dia seorang mujtahid, tapi bisa jadi juga dia bukan seorang mujtahid. Wa ala kullin fal mujtahidu muhimmathu fiqhiyah aktsar minha islahiyah bi aksi mujaddid. Jadi kata Gupta kesimpulannya wala kullin artinya kesimpulannya dari perselisihan itu apakah mujaddid itu harus mujtahid. Yang jelas mujtahid itu tugas utamanya secara fikih dia mengkaji masalah-masalah hukum. Itu lebih banyak daripada perbaikan. Jadi kalau mujtahid itu sibuk mengurusi masalah-masalah hukum. Tapi penerapannya belum tentu dia menerapkan. Dia cuma fokus ini halal, ini haram. Tapi bagaimana menerapkan hukum-hukum yang dia sudah tetapkan? Bagaimana agar hukum-hukum itu diamalkan oleh umat Islam? Bagaimana agar hukum-hukum itu dijalankan oleh manusia? Ini tugasnya mujaddid. Tugasnya mujaddid. Dia memberikan
perbaikan dalam perkara yang rusak. Orang seumpamanya orang sholatnya rusak, banyak orang yang meninggalkan sholat, banyak orang yang sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Nabi, banyak orang yang merendahkan sholat, meremehkan sholat, banyak orang yang sholatnya tidak ikhlas, sholatnya asal-asalan. Mujaddid memperbaiki itu. Hukumnya sholat jelas, hukumnya sholat wajib. Tapi banyak orang meninggalkannya. Bagaimana supaya orang menjalankan sholat? Bagaimana supaya orang sholatnya benar? Bagaimana supaya orang cinta terhadap sholat? Bagaimana supaya orang itu semangat sholat? Ini tugasnya mujaddid. Menerapkan hukum, bukan mengeluarkan hukum. Makanya mujaddid itu tidak harus mujtahid. Tapi mujaddid itu punya semangat menerapkan Islam, semangat mempertahankan Islam. Wa aidan fal mujtahid ghairu muqayyad biwaqti minal awqat. Mujtahid itu tidak ada batasan waktunya. Mujtahid setiap hari bisa muncul mujtahid. Setiap bulan bisa. Bikhilafil mujaddid. Sedangkan mujaddid itu alladzi la yadhhar illa ala rasil qarn. Tidak muncul kecuali di ujung abad 100 tahun. Jadi tidak, mujaddid itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan setiap saat, tidak. Mujaddid itu muncul di akhir-akhir setelah usahanya, setelah semangatnya, setelah dakwahnya. Mungkin sebelum dia meninggal baru muncul, atau mungkin setelah meninggal baru ketahuan bahwa dia mujaddid. Jadi mujaddid itu bukan baru muncul baru dikatakan mujaddid, tidak. Mujaddid itu sudah terasa pengaruhnya, sudah dirasakan hasilnya. Bukan mengatakan saya mujaddid baru mau kerja, tidak. Mujaddid itu gelar setelah dia telah melakukan pembaruan. Jadi banyak orang baru mau memulai sudah merasa sudah diklaim pembaru, tidak. Jadi makanya kenapa munculnya setiap di akhir 100 tahun, karena 100 tahun ini menjadi ujian bagi dia. Orang kan kebanyakan umurnya umat Islam berapa tahun? Apa itu? Yang mana itu? Qad sarallahu lana. Diputar di situ karena saya pakai headset. Jadi pemilihan. Ya, kita lanjut sedikit. Jadi mujaddid tidak mujtahid tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan mujaddid dia dibatasi oleh waktu. Hanya muncul di penghujung 100 tahun. Kenapa? Karena munculnya ini setelah dinikmati hasilnya. Baru dia dikasih gelar mujaddid. Karena jasa-jasanya, karena perjuangannya. Ya. Dan umurnya umat Islam itu kan cuma 60-70 tahun. Berarti mujaddid, gelarnya mujaddid ini tidak mesti di masa hidupnya. Setelah dia meninggal baru dia dapat gelar mujaddid. Jadi gelar mujaddid bukan gelar-gelar dibuat-buat, tapi memang umat Islam yang memberikan dia gelar seperti itu. Seperti kalau dia diberi gelar mujaddid dalam ilmu fikih, berarti yang kasih gelar itu memang ahli fikih, bukan orang awam yang kasih dia gelar. Makanya banyak di tengah-tengah masyarakat itu gelar-gelar abal-abal. Karena yang kasih dia gelar orang awam. Nah, orang awam tidak, bagaimana caranya orang awam menghukumi bahwa dia mujaddid? Nah, orang awam dia tidak tahu apa-apa. Dia terkadang seorang digelari ahli hadis. Siapa yang menggelari dia ahli hadis? Para ulama hadis, bukan orang awam. Hanya karena dia banyak menyampaikan hadis kemudian dikasih gelar ahli hadis. Dari mana seperti itu?
hanya karena dia sering baca atau menjelaskan atau ceramahnya membahas tentang tafsir, kemudian dikasih dia sebagai ahli tafsir? Belum tentu. Jadi yang memberikan gelar adalah ahlinya. Sama seperti dokter, tidak semua orang pegang suntik-suntik, pakai baju putih, langsung dikasih gelar dokter. Tidak bisa. Yang kasih dia gelar sebagai dokter adalah para dokter senior. Ya. Nah, begitu juga mujaddid. Jadi mujaddid ini gelar diberikan kepada seseorang yang sudah diakui jasanya oleh orang-orang yang besar, para pembesar-pembesar Islam, ulama-ulama besar. Itu yang kasih dia, bukan orang awam. Orang awam tidak tahu mana mujaddid, mana yang mukharrib. Mujaddid pembaharu atau perusak, muslih atau mufsid. Karena orang-orang munafikun juga merasa dirinya innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Jadi orang-orang munafik merasa dirinya muslih, pembaharu, melakukan kebaikan, tapi Allah mengatakan innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itu perusak. Jadi yang memberikan, makanya kenapa mujaddid itu di akhir tahun, di akhir 100 tahun, karena 100 tahun sebelumnya itu awal-awalnya itu sebagai ujiannya. Bagaimana dia berusaha, bagaimana dia beramal. Wal mujaddidun katsirun. Wal mujtahidun katsirun. Mujtahid itu banyak. Wal mujaddidun qalilun. Perbedaan antara mujtahid dengan mujaddid. Mujaddid itu sedikit. Walau alal qauli bi ta'addudihim wa adami tauqidihim. Sekalipun sesuai dengan pendapat bahwasanya mujaddid itu banyak. Artinya mujaddid itu bukan cuma satu, ya ta'addad. Ya ta'addad artinya 1 2 3, tapi tidak banyak. Wa adamu tauqitihim. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa mujaddid itu tidak ada batasan waktunya. Sekalipun demikian, jumlah mujaddid itu sedikit. Fabana bihadzal anna al-ijtihad alladhi huwa muhimmatu kulli faqih. Ijtihad itu tugasnya setiap ahli fiqh. Ghairat tajdid alladhi huwa awsa'u dairah. Bukan pembaharu. Jadi ijtihad itu tugasnya seorang faqih, ahli fiqh. Ghair tajdid. Faqih dia berijtihad. Tapi faqih tidak mesti harus mujaddid. Faqih tidak mesti menjadi faqih, hanya mengeluarkan hukum halal haram. Tapi apakah dia mujaddid? Belum tentu. Tapi dia belum tentu mujaddid. Alladhi wa awsa'u dairah wa ablagu atharan fi ihya'i ma'aliddin. Jadi mujaddid itu huwa awsa'u dairah. Mujaddid itu ruang lingkupnya luas. Wa ablagu atharan fi ihya'i ma'aliddin, dan lebih kuat pengaruhnya dalam menghidupkan pilar-pilar agama, dalam menghidupkan pokok-pokok agama. Wa in kana yatalaqiyani ahyanan, sekalipun terkadang ketemu dia mujtahid, dia mujaddid juga terkadang. Tapi ada mujtahid bukan mujaddid, ada mujaddid bukan mujtahid. Tapi terkadang dia mujtahid, dia juga mujaddid. Wa min ajma'i, sedikit lagi. Wa min ajma'il ibarat fi tajdid qaulul Alqami. Di antara ungkapan yang komplit tentang mujaddid ini atau tentang tajdid adalah ucapan Al-Alqami fi syarhi Jami' Shaghir. Ketika mensyarah Jami' Shaghir, beliau mengatakan apa itu tajdid? Innahu ihya'u man darasa minal amali bil kitab was sunnah wal amru bimuqtadaha. Ini definisinya tajdid. Definisinya pembaharu. Apa itu pembaharu? Ihya'u man darasa minal amal. Menghidupkan sesuatu yang sudah punah dari pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah.
Jadi pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sudah mulai ditinggalkan, itu dia menghidupkannya. Menghidupkan pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan merombak amalan itu, tidak. Dia menghidupkan kembali pengamalan terhadap Al-Quran Sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Itulah pembaharu. Jadi mengembalikan pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini apa ucapannya Al-Alqami. Al-Alqami ini namanya Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ali ibn Abi Bakar Al-Alqami Syamsuddin Faqih Syafi'i. Dia seorang ahli fiqh dari mazhab Syafi'i, arifun bil hadis. Dia juga ahli dalam ilmu hadis. Itu definisinya. Ihya'u man darasa minal amali bil kitab was sunnah wal amru bimuqtadaha. Memerintahkan segala yang menjadi konsekuensi dari pengamalan tersebut. Dia menghidupkan dan mengajak orang lain untuk menghidupkan. Jadi bukan dia menghidupkan pada dirinya sendiri, tidak. Tapi dia berusaha agar umat Islam yang sudah meninggalkan agamanya, sudah jauh menyimpang dari pengamalan terhadap Al-Quran Sunnah, itu dihidupkan kembali. Jadi bukan mendatangkan perkara baru. Mujaddid bukan merubah-rubah, bukan berinovasi, tidak. Tapi hanya menghidupkan kembali apa yang sudah ditinggalkan. Apa amalan-amalan Al-Quran dan Sunnah yang sudah mulai punah, sudah mulai pudar di tengah umat Islam, itu dia hidupkan kembali. Itu definisi tajdid menurut Al-Alqami. Wa hadza ya'ni an yakuna al-mujaddid min ulil amr. Ini definisi ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud mujaddid itu ada ulil amr, penguasa. Karena mereka yang bisa memerintah. Umar bin Abdul Aziz, seperti Umar bin Abdul Aziz. Liyata'atta lahu hamlun nas ala tibai tariq syar'. Agar dia mampu membawa manusia untuk mengikuti jalan syariat. Wa imtithalil awamir, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi menghidupkan pengamalan terhadap Al-Quran Sunnah ini lebih kuat terhadap penguasa. Jadi mujaddid di sini adalah penguasa karena dia yang punya wewenang untuk memerintah, untuk melarang, untuk memaksa. Itu untuk yang pertama, karena penguasa punya power untuk menerapkan seperti hukum-hukum Islam yang sudah ditinggalkan, hukum-hukum Islam yang tidak diterapkan, yang mampu menerapkannya adalah penguasa. Yang mampu menerapkannya adalah penguasa. Ala anna dzalika laisa bilazim, tapi itu tidak mesti ya. Ya tidak mesti dia seorang penguasa. Cuma penguasa yang lebih cocok, penguasa yang lebih punya wewenang untuk mengamalkan ini. Tapi tidak mesti. Fal mujaddid huwa da'iyah dini minat tirazil awal. Mujaddid itu adalah seorang da'i, seorang ulama dalam agama min tirazil awal, dari generasi yang pertama. Labud ayakuna mahu min wasail iqna wa turuq tabligh ma yugni anin nufudi was sultan. Seorang mujaddid itu dia punya keilmuan agama dan dia punya cara, metode untuk membuat orang yakin, untuk membuat orang menerima apa yang dia sampaikan. Dia punya metode-metode dalam menyampaikan yang bisa menundukkan manusia, yang bisa membuat manusia mengikut kepadanya. Yang bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh penguasa. Jadi penguasa ya bisa dia, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi apakah orang mau ikut? Belum tentu. Tapi bisa jadi ada seorang dai, seorang ulama, seorang ustadz, dia mampu membuat manusia itu mengikut apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengatakan ini haram, orang tinggalkan.
Ketika dia mengatakan ini wajib, orang kerjakan karena kemampuannya dalam berretorika, kemampuannya dalam meyakinkan umat manusia, karena pengaruhnya, karena wibawahnya, karena kedudukannya, ini semua sifat-sifat mujaddid, mampu menggiring manusia, mampu mengarahkan manusia untuk kembali mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kam min madhahib siyasiyah wa ijtimaiyah intasharat fil alam qadiman wa hadithan. Betapa banyak kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok mazhab-mazhab politik atau mazhab-mazhab sosial yang tersebar di seluruh dunia, qadiman wa hadithan, baik yang di masa dahulu ataupun sekarang, yufaddilu tajannudi ashabiya litabshir biha wa da'iyati laha. Lebih mendahulukan membentuk karakter pengikutnya untuk memberikan motivasi-motivasi dan mengajak orang lain kepada kelompoknya. Di setiap setiap kelompok, setiap mazhab, biasanya dia membentuk karakter. Dengan karakter ini orang dia mampu mempengaruhi manusia agar ikut dalam kelompoknya, agar ikut dalam mazhabnya. Sedangkan menjadi seperti itu juga, dia mampu dengan retorikanya, dengan gayanya, mampu mengajak orang lain untuk mengamalkan syariat Islam. Lidzalika fa nahnu nara anna ahsana ma yufassir bi tajdid duna ma jaa fil hadis yujaddidu muhimmatu ulama din al-ula allati taj'alu minhum harasan umana ala mirasihi wa mirathin nabiyyin. Nah, ini pendapatnya dari Guru tadi, kesimpulannya lah. Dari Guru tadi sini mengatakan, menurut kami bahwasanya penafsiran yang terbaik terhadap tajdid itu, pembaharu itu, selain yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yujaddidu muhimmatu ulama din, memperbaharui tugas ulama terdahulu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, allati taj'alu minhum hirasan umana, yang menjadikan mereka sebagai penjaga penjaga mirafihi wa mirafin nabiyyin, yang menjaga warisan para ulama, menjaga warisan para nabi min qablihi, sebelumnya. Jadi mujaddid itu hanya menjaga apa yang telah diwariskan oleh generasi pertama, ulama terdahulu, menjaga keaslian ajaran agama Islam seperti yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa huwa qawluhu yahmilu hadzal ilm min kulli khalfin uduluhu yanfuna anhu tahrif ad-dallin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ini hadis diriwayatkan dari banyak sahabat, antaranya Muaz bin Jabal, Abi Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Usama bin Zaid, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga ulama memberikan kesimpulan bahwa hadis ini kuat karena banyaknya jalur. Ada khilaf tentang hadis ini, tapi yang paling kuat bahwa hadis ini sahih, minimal hasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilm, akan ada orang yang membawa ilmu ini, itu agama ini, dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min kulli khalfin uduluhu, di setiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, bijaksana, yang funa anhu tahrifad dallin, mereka menepis kerusakan orang yang sesat, wantihal al-mubtilin, dan syubhat-syubhat, pengaruh-pengaruh orang yang ingin merusak, mubtil, ingin membatalkan amalan-amalan Islam, wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Itulah mujaddid. Inilah yang dimaksud mujaddid menurut Andre Grotta, orang-orang yang selalu menjaga Islam
dari orang-orang yang ingin merusak kemurnian Islam, ingin merusak amalan-amalan dalam Islam, ingin merusak keyakinan umat Islam, ya, ingin menyimpang dari jalannya para nabi dan rasul, ingin menyimpang dari amalan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu yang telah mewariskan kepada kita Islam, ya, yang telah menyampaikan Islam, ya, di setiap generasi sehingga Islam itu sampai kepada kita. Jadi mujaddid ini bagaimana membersihkan itu Islam dari pengaruh-pengaruh luar, menjaganya dan menepis segala penyimpangan-penyimpangan yang sudah dibuat atau dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Insya Allah nanti ini hadis kita jelaskan, ini Andri Kota akan menjelaskan lebih lanjut tentang hadis ini. Insya Allah pertemuan berikutnya, mungkin pertemuan terakhir untuk kitab ini, tentang An-Nukhbah Al-Mardiyah. Pertemuan berikutnya tentang masalah tajdid ini sebagai apa, penutupnya tentang makna mujaddid. Ini wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan masih tentang Al-Mujaddid oleh Andri Kota Rena Rahimi, yang dimana banyak hal yang kita dapati, dia bagaimana perbedaan antara dan mujtahid, bagaimana pengertiannya mujaddid, seorang mujaddid sekaligus mujaddid. Putus di kapan? Jadi saya saja yang tutup ini. Salah nanti pertanyaannya pertemuan berikutnya saya akhiri dengan doa tidak terlalu larut. Kita tutup pembahasan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.